Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibrahim Rindu Allah, bagian 30. Liwat. Sebuah kebudayaan yang tak dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan hanya akan terjebak pada godaan setan yang menyesatkan. Di kota Sodom dan Gomora ini, Nabi Lut melihat seluruh penduduknya berlaku maksiat. Dengan demikian, kemaksiatan menjadi sesuatu yang bisa dimaklumi oleh mereka. Mereka seakan menganggapnya sebagai nilai budaya yang harus dijaga. Bahkan, penduduk kota Sodom dan Gomora ini menjadi pelopor bagi satu kemaksiatan yang belum pernah ada sebelumnya, yakni perilaku liwat atau berhubungan intim dengan sesama jenis. Apa yang menyebabkanmu lebih memilih berhubungan dengan jenismu sendiri daripada yang berlainan jenis? Tanya Nabi Lut. Kami bosan dengan suami-suami kami. Suami-suami kami pun bosan dengan kami. Kami ingin menikmati variasi hubungan yang benar-benar berbeda yang tidak seorang pun pernah melakukannya. Lalu kami menemukan bahwa ternyata berhubungan dengan sesama jenis ini lebih nikmat. Dahulu, setelah kami bosan dengan suami kami pun bosan dengan kami. Maka kami pun berhubungan dengan banyak lelaki. Kami berganti-ganti pasangan menurut kesukaan kami, namun kami tetap belum merasakan kepuasan. Kata kaum wanita bangsa Sodom membuka aib kemaksiatan terbesarnya. Apa yang kalian lakukan ini sungguh melampaui batas. Kalian mengerjakan perbuatan fahisyah yang belum pernah dikerjakan oleh seorang manusia pun sebelum kalian. Jika kalian tak segera kembali ke jalan Allah dan berhenti dari kemaksiatan yang kalian lakukan, maka tunggulah hukuman dari Allah akan menimpa kalian. Kata Nabi Lut, merasa jengah dengan keadaan kaumnya yang keras kepala. Agaknya mereka sudah tidak mempan dinasihati. Bahkan mereka semakin marah kepada Nabi Lut. Hei Lut, jika kau tak menghentikan seruanmu, niscaya akan kuusir kau, kata kaumnya. Nabi Lut sama sekali tak gentar dengan tantangan itu. Ia berusaha tabah dan tetap menyeru dengan sabar agar mereka kembali ke jalan Allah. Kaum Sodom semakin keterlaluan dalam melakukan perbuatan maksiatnya. Mereka melakukan perbuatan liwat dengan terang-terangan di tempat umum tanpa merasa malu lagi. Pada tahap yang paling parah, mereka menghasut orang yang tak mau melakukan perbuatan itu untuk meniru perbuatan tercela ini. Bahkan, perilaku ini telah menjadi gaya hidup masyarakat Sodom waktu itu. Mereka akan merasa aneh dan ganjil jika ada orang yang tak mau melakukan perbuatan tercela ini. Mereka akan terkucil dengan sendirinya karena tak menganut perilaku umum yang biasa dilakukan oleh masyarakat Sodom. Suatu kali, Nabi Lut melihat dengan mata dan kepalanya sendiri betapa keterlaluannya mereka. Serombongan musafir, laki-laki dan perempuan datang ke desa Safroh. Mereka tampak kelelahan seusai perjalanan jauh. Seperti Nabi Lut waktu pertama kali datang ke tempat ini, salah seorang dari mereka kemudian menawari tempat tinggal. Musafir itu akhirnya bersedia. Namun, mereka mendapatkan petaka dari perbuatan buruk kaum Sodom. Hei, kau sangat tampan, kata salah seorang laki-laki Sodom. Ikutlah denganku malam ini ke kedai minuman. Tidak, aku tidak mau, aku sangat lelah, jawab musafir itu. Apa? Kau tidak mau? Berarti kau telah menghina kami dan tak tahu berterima kasih dengan kebaikan kami. 3 orang laki-laki kemudian menariknya secara paksa. Tolong lepaskan aku. Lepaskan aku, kata laki-laki yang dipaksa itu. Beberapa orang laki-laki dewasa dari musafir itu segera membantu dengan mencabut pedang. Maka terjadilah pertempuran sengit. Warga lokal lainnya ikut membantu hingga terjadi perkelahian yang tidak seimbang. Beberapa orang laki-laki dewasa yang hendak membantu terpaksa harus menjadi bulan-bulanan penduduk Sodom yang beringas. Mereka paling tidak senang jika keinginannya dicegah, apalagi keinginan yang paling mereka senangi, yakni menyalurkan hasratnya untuk berhubungan dengan sesama jenis. Mereka benar-benar tak tahan jika melihat seorang laki-laki muda, tampan, putih, gagah, dan segenap kesempurnaan lainnya.
Akal mereka yang sudah dikuasai nafsu sudah tak pernah bisa berpikir sehat lagi bahwa hal ini adalah perbuatan paling hina. Kemudian, mereka memperlakukan laki-laki musafir itu dengan penuh nafsu. Mereka mengaraknya dengan bertelanjang dada dengan jerit dan lengking penuh birahi. Kemudian, mereka mengikatnya di tiang kayu, dan siapapun boleh menjamahnya sesuka hati. Bisa dibayangkan betapa kejinya perbuatan yang mereka lakukan. Laki-laki tampan itu menjadi korban kepinalan kaum laki-laki Sodom yang haus seks. Walaupun para perempuan musafir merasa bersedih karena suami-suami mereka menjadi korban kepinalan laki-laki Sodom. Mereka menangis dan berurai air mata. Maka datanglah kaum wanita penduduk lokal berusaha untuk menghibur. Apakah benar niatnya benar-benar menghibur? Ternyata tidak. Kaum wanita masyarakat Sodom ini sama sakitnya dengan kaum laki-lakinya. Mereka berpura-pura menjadi penolong untuk menjadi penampung keluh kesahnya. Sudahlah, tak usah kau ingat-ingat suamimu. Toh kau masih muda dan bisa mencari gantinya yang lain, kata wanita Sodom menghibur. Tapi, aku sangat mencintai suamiku. Tak ada yang bisa menggantikannya. Pasti ada. Aku yakin kau dapat mencari penggantinya. Siapa yang mau denganku? Banyak. Tak hanya laki-laki. Sesama wanita pun pasti ada yang mau denganmu, kata perempuan Sodom ini sambil mengelus-elus rambut wanita musafir dan mendekapnya dengan dalih untuk memberikan kenyamanan. Nabi Lut telah melihat sendiri perilaku bengis mereka. Ia mencoba untuk berdakwah lagi kepada kaumnya agar menghentikan perilaku mereka yang semakin terkutuk. Kaumku, kalian telah terbujuk oleh godaan setan. Kalian melakukan sesuatu yang lebih hina daripada binatang. Jika kalian tak segera menghentikannya, maka kalian akan mendapatkan hukuman dari Allah. Ancam Nabi Lut. Hei Lut, coba saja kau datangkan hukuman dari Allah kepada kami jika kau memang utusan Allah. Namun, jika kau tidak bisa, maka kami tak segan-segan akan mengusirmu. Kaumku, mengapa kalian meminta untuk disegerakan azab Allah? Padahal azab Allah sangatlah dahsyat. Mengapa kalian tidak meninggalkan perbuatan kalian dan segera bertaubat? Sudahlah Lut, percuma kau menasihati kami jika kau belum menurunkan yang konon dari Tuhanmu itu. Kami tidak akan percaya. Nabi Lut tak habis mengerti mengapa kaumnya sama sekali tak takut dengan azab dari Allah. Apakah mereka tak pernah mendengar cerita dahsyatnya banjir Nuh yang menyebabkan bumi tenggelam hingga sepertiganya lebih? Demikian pula dengan azab yang diterima oleh Raja Namrud beserta rakyatnya yang diserang nyamuk dan mati mengenaskan. Kini, kaum Sodom ini juga menantang untuk didatangkan azab dari Allah. Nabi Lut sebenarnya merasa kasihan dengan kaumnya ini. Bukankah sangat mudah bagi Allah untuk melenyapkan mereka dalam sekejap? Akan tetapi, karena mereka tidak percaya dengan keberadaan Allah, mereka berani menantangnya seperti membabi buta. Akan tetapi, karena mereka tidak percaya dengan keberadaan Allah, mereka berani menantangnya dengan membabi buta. Baiklah kalau kalian memang menginginkan azab itu. Aku pun sama-sama menunggu bilakah azab Allah itu akan tiba, kata Nabi Lut. Nabi Lut sama sekali tak pernah menginginkan azab itu dipercepat, tapi kaumnya sendiri yang menginginkan. Dalam puncak kebengalan kaumnya yang tak mempan petuah, Nabi Lut tak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Maka ia memasrahkan segalanya kepada Allah. Jika Allah tidak berkenan dengan kaumnya ini, ia pun juga tidak merasa berat jika azab Allah turun daripada perilaku mereka ini nantinya menjalar dan menular ke daerah-daerah yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.